Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gustian Rahmat Ardiansyah dengan NPM 110. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan kelompok saya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Beatrix dengan NPM 71. Perkenalkan, nama saya Debbie Febrianti Patiha dengan NPM 88. Perkenalkan, nama saya Sigit Wingroho dengan NPM 96. Perkenalkan, nama saya Nurul Karimah Sakinati dari NPM 76. Baik, kelompok kami akan membahas tentang produk komoditas pertanian, yaitu pohon kelapa, atau dalam bahasa ilmiah adalah Cocos nucifera. Di sini adalah tampilan nama dan NPM anggota kami yang sudah kami perkenalkan sebelumnya. Selanjutnya adalah intermezzo tentang pohon kelapa. Pohon kelapa adalah tumbuhan yang termasuk ke dalam keluarga Araceae atau Palmae, dikenal dengan nama ilmiah Cocos nucifera, dan berasal dari daerah tropis di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang yang pertama, karakteristik komoditas bahan baku dan pohon industrinya dengan bahan baku pohon kelapa. Yang kedua ada proses pembuatan komoditas produk turunannya. Ketiga ada gambar produk turunan yang dihasilkan. Keempat ada faktor internal dan eksternal, peluang dan ancaman komoditas industri pohon kelapa. Dan yang terakhir, kelima, ada strategi pengembangan komoditas industri untuk bahan baku pohon kelapa. Pertama, akan membahas tentang karakteristik pohon kelapa itu sendiri. Yang pertama adalah tinggi. Pohon kelapa dapat tumbuh hingga 30 meter atau bahkan lebih tinggi. Dan yang kedua, batang. Batang pohon kelapa cukup kuat untuk menahan berat buah kelapa yang besar dan berat. Ketiga, daun. Daun pohon kelapa panjang dan ramping dengan panjang mencapai 4-6 meter dan lebar sekitar 60-90 cm. Daun ini terdiri dari banyak helai yang tumbuh di sepanjang tangkainya. Keempat, ada buah. Buah kelapa memiliki kulit yang keras dan berbulu dengan diameter sekitar 30-40 cm. Daging buah kelapa yang berair sangat segar dan kaya akan nutrisi. Kelima, akar. Akar pohon kelapa sangat kuat dan dapat menembus tanah yang keras dan kering, sehingga pohon kelapa dapat bertahan hidup di daerah yang kurang air. Yang terakhir, habitat. Habitat pohon kelapa dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis, khususnya di pesisir pantai. Selanjutnya adalah pohon industri komoditas kelapa. Pohon kelapa banyak dimanfaatkan dalam industri beraneka ragam. Yang pertama adalah industri makanan. Membuat santan, kelapa parut, minyak kelapa, susu kelapa, dan air kelapa. Santan dan kelapa parut banyak digunakan dalam masakan. Minyak kelapa digunakan sebagai pengganti minyak goreng lainnya. Susu dan air kelapa dianggap sebagai minuman yang menyegarkan dan sehat. Kedua, dimanfaatkan dalam industri kosmetik. Minyak kelapa dan ekstrak kelapa digunakan dalam produk perawatan kulit dan rambut seperti sabun, lotion, pelembab, dan sampo. Kelapa juga digunakan sebagai bahan scrub alami produk perawatan kulit. Dan selanjutnya dimanfaatkan dalam industri farmasi. Minyak kelapa digunakan sebagai bahan baku dalam obat-obatan dan suplemen makanan. Kelapa juga diketahui memiliki sifat antimikroba dan antioksidan, sehingga digunakan dalam produk-produk farmasi. Dan yang terakhir, bisa dimanfaatkan dalam industri tekstil dan konstruksi. Serat kelapa yang dikenal sebagai sabut kelapa digunakan dalam produksi tali dan karpet. Sabut kelapa juga digunakan sebagai bahan baku dalam produk-produk isolasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses pembuatan komoditas produk turunan, yaitu bahan baku dari kelapa. Yang pertama, yaitu dari industri makanan, itu pembuatan santan. Langkah pertama yaitu memilih buah kelapa yang sudah tua dan bertunas, lalu kupas batok kelapa dengan bantuan mesin hingga hasilnya putih bersih. Langkah selanjutnya yaitu dengan memarut daging kelapa dengan bantuan mesin, kemudian hasilnya diperas hingga menjadi santan segar. Setelah itu, saring kembali hingga bersih dan tampung santan di dalam tangki besar atau disebut juga dengan aseptik yang diproses lagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada parasi air kelapa, proses membuang minyak dan kotoran pada santan. Yang kedua itu sterilisasi, yaitu proses membunuh bakteri pembusuk yang membuat santan cepat basi. Dan yang ketiga, filling, yaitu proses pengisian santan ke dalam kemasan. Selain bentuk
cair, santan juga bisa berupa serbuk dengan menggunakan mesin spray dryer, yaitu teknik memanfaatkan panas dan tekanan tinggi untuk memisahkan partikel airnya. Untuk cara kerjanya akan dijelaskan lewat video setelah ini. Memanfaatkan panas dan tekanan tinggi untuk memisahkan partikel airnya. Cairan akan dipompa terlebih dahulu ke dalam mesin. Dengan bantuan gas nitrogen, kemudian cairan disemprotkan ke dalam tabung hampa bersuhu 120 derajat Celcius. Secara otomatis, kandungan air pada cairan akan langsung menguap dan menyisahkan serbuk santan. Kekuatan filter atau aspirator akan menarik serbuk ini ke dalam tabung penampungan. Nah, jadi ini beberapa alat mesin dalam proses pembuatan santan. Di gambar yang sebelah kiri merupakan mesin pengupas batok kelapa, yaitu mekanismenya sendiri. Operator akan meletakkan buah kelapa pada bagian pisau mesin yang bentuknya seperti gerigi. Lalu kelapa diputar hingga batok kelapa itu bersih. Yang kedua yaitu mesin pemarut dan pemeras kelapa. Daging kelapa yang sudah dibersihkan tadi dimasukkan ke dalam mesin ini, lalu digiling dan diparut sampai halus, dan setelah itu diperas sehingga hasil yang dikeluar sudah berbentuk air. Lalu yang ketiga yaitu ada tangki penampung santan atau aseptik yang tadi dijelaskan, yaitu terjadinya proses separasi, sterilisasi, dan filling pada santan. Next. Selanjutnya yaitu proses pembuatan produk dalam industri kosmetik, yaitu pembuatan sampo dari minyak kelapa. Untuk tahap pertama hingga tahap ketiga ini sama seperti proses pembuatan santan yang sebelumnya tadi dijelaskan. Yang membedakan yaitu pada tahap keempat, parutan kelapa yang sudah dihasilkan tadi dicampur dengan air dan digiling kembali hingga didapatkan hasil minyaknya dan lalu difermentasi dalam tangki hingga 16 jam. Setelah itu minyak dimasukkan ke dalam mesin sentrifugasi agar pemisahan lebih maksimal dan difilter hasilnya. Lalu dikemas minyak kelapa dalam botol atau jerigen. Minyak kelapa yang sudah jadi bisa sebagai bahan untuk pembuatan sampo dengan bahan tambahan lainnya seperti lidah buaya, madu, dan lavender. Next. Nah, ini merupakan alat mesin dalam pembuatan minyak kelapa. Yang pertama ini yaitu merupakan mesin fermentasi minyak kelapa yang dilakukan prosesnya selama 16 jam. Dan gambar yang kedua sebelah kanan ini merupakan mesin sentrifugasi minyak kelapa untuk memisahkan minyak kelapa dari air atau zat yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang ketiga itu ada gambar produk turunan yang dihasilkan dari bahan baku pohon kelapa. Yang pertama itu ada santan. Nah, santan ini digunakan untuk memasak sebagai penambah cita rasa, penambah rasa gurih, diberi konsistensi kental, dan mengganti susu. Yang kedua ada minyak kelapa. Minyak kelapa ini digunakan untuk memasak, yaitu untuk menggoreng atau menumis, lalu memiliki rasa lebih gurih, lebih renyah, tidak meresap pada makanan, dan tahan lama pada usia berubah. Yang ketiga itu ada susu kelapa yang bermanfaat untuk tubuh seperti membantu penyeimbang berat badan, kesehatan kulit, peningkatan sistem imun, membantu menurunkan kolesterol, dan kaya akan magnesium. Next. Yang keempat itu ada minuman air kelapa. Ini digunakan sebagai minuman pengganti cairan tubuh atau pelepas dahaga untuk meningkatkan stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima ada keripik kelapa. Ini terbuat dari daging kelapa yang diolah menjadi makanan ringan keripik. Dan terakhir manisan kelapa. Manisan kelapa ini sama kayak keripik kelapa, terbuat dari daging kelapa yang diolah melalui beberapa tahap sehingga menjadi makanan manis, asam, dan kenyal. Next. Selanjutnya di industri kosmetik dan farmasi. Yang pertama itu ada sampo. Nah, sampo ini digunakan untuk rambut yang mampu melebatkan rambut, mengatasi ketombe, memanjangkan rambut, dan mencegah kerontokan. Selanjutnya ada sabun. Nah, sabun ini dapat membersihkan kulit tubuh dengan lembut secara alami dan membuat kulit sensitif terasa halus. Selanjutnya ada lotion. Lotion ini dapat mengatasi kulit kering dan melembabkan dengan sensasi keharuman segar yang membuat kulit terasa lembut dan ternutrisi. Dan yang terakhir ada serum wajah. Nah, serum wajah ini dapat melembabkan kulit, membantu mencegah penuaan dini, mencerahkan, dan mengencangkan kulit. Sampo, sabun, lotion, dan serum wajah ini terbuat dari minyak kelapa yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi produk tersebut. Next.
Selanjutnya di industri tekstil dan konstruksi, yaitu ada tali dari serabut kelapa yang dapat digunakan untuk pembuatan sapu sebagai tali rami dan penghias pot tanaman. Yang kedua itu ada karpet atau keset yang terbuat dari serabut kelapa juga yang berfungsi sebagai benda untuk membersihkan kotoran di kaki. Dan terakhir ada kayu kelapa dari pohon kelapa. Itu dapat digunakan sebagai pembuatan atap, desain pintu jendela, terus alat masak seperti sendok, kayu, dan lantai dan gajeru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suji. Metrik kuadran terdiri dari analisis SWOT, yaitu SWOT itu terdiri dari 4: strength, weakness, opportunities, dan threat. Strength itu adalah kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities adalah kesempatan, threat adalah ancaman. Yang saya tulis di sini merupakan faktor internal dan eksternal. Dimulai dari strength atau kekuatan dari komoditas kelapa, yaitu kelapa merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Kualitas produk kelapa yang tinggi dan ketersediaan tenaga kerja yang terampil, itu semua termasuk ke dalam internal. Selanjutnya weakness atau kelemahan dalam komoditas kelapa, yaitu produksi kelapa masih didominasi oleh petani kecil sehingga sulit untuk mencapai skala ekonomi yang besar. Proses pengolahan kelapa masih banyak dilakukan secara rasional sehingga kurang efisien dan produktivitasnya rendah. Biasanya juga produktivitas kelapa itu dimulai dari desa yang banyak itu. Terus kelapa rentan terhadap serangan hama dan penyakit sehingga memerlukan perawatan intensif. Lanjut ke opportunities, kesempatan. Permintaan pasar untuk produk kelapa terus meningkat dalam global maupun lokal. Potensi ekspor produk kelapa ke negara lain masih besar, dan pengembangan teknologi pengolahan kelapa yang lebih efisien dan modern dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Selanjutnya, risk atau ancaman. Persaingan dengan produk kelapa dari negara lain yang lebih murah dan berkualitas tinggi. Perubahan iklim dan cuaca yang dapat mempengaruhi produksi kelapa, dan ada hambatan perdagangan dan regulasi yang dapat mempengaruhi ekspor produk kelapa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nurul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan komoditas industri pohon kelapa. Strategi pengembangan sistem agribisnis kelapa adalah suatu proses fungsi produksi yang akan menghasilkan produktivitas kelapa secara optimal dan efisien. Maka strategi itu merupakan keterpaduan dan keberlanjutan kerjasama dari masing-masing subsistem agribisnis oleh Soeharto 1998. Oleh karena itu, pengembangan agribisnis kelapa berperan penting untuk peningkatan produktivitas dan sekaligus peningkatan pendapatan petani. Adapun yang pertama, strategi pada subsistem hulu, yaitu pengembangan industri pengadaan bibit dan peningkatan industri mesin serta peningkatan pada industri kimia. Yang kedua yaitu strategi pada subsistem bidang produksi, berupa pengelolaan tanaman secara terpadu, seperti pemakaian varietas unggul atau bibit unggul, pengendalian hama dan penyakit. Yang ketiga yaitu ada strategi pengelolaan hasil, mencakup perbaikan mutu dan kualitas serta diverifikasi produk dengan standar tertentu, kadar air, warna, bau, dan lainnya. Yang keempat ada strategi pada subsistem pemasaran kelapa, berupa atau melakukan promosi produk olahan kelapa dan mencari peluang pasar baru. Yang terakhir atau yang kelima ada strategi kelembagaan dan jasa penunjang, yakni mencakup peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sumber pendanaan. Next. Adapun kesimpulan dari strategi pengembangan komoditas industri pohon kelapa, yaitu sistem dan usaha agribisnis kelapa belum berkembang secara optimal dan berkinerja antar simpul-simpul agribisnis belum terintegrasi. Sistem dan usaha agribisnis kelapa yang prospektif berkinerja lebih baik dapat dikembangkan atas keunggulan dan peluang pada setiap simpul-simpul
serta didukung oleh kebijakan untuk peningkatan pendapatan petani. Semoga dapat bermanfaat sebagai manifestasinya. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.